Hai Sobat PBI, saat ini kalian sedang mendengarkan Bidik Podcast, bincang-bincang pendidikan by Pendidikan Bahasa Inggris UAD. Judul podcast pada episode 11 ini adalah Kiat Menjaga Kesehatan Mental bagi Dosen dan Mahasiswa, dengan narasumber dosen Prodi Bimbingan Konseling UAD, Dr. Dodi Hartanto, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Bidik Podcast, podcast by Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sudah lama saya nanti-nantikan. Beliau adalah Pak Dodi. Apa kabar Pak Dodi? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Pak Dodi ini sampai tag gambar ini masih resmi menjadi Wakil Dekan FKIP UAD ya Pak ya? Tinggal menghitung hari. Dan nanti tayangnya nggak tahu kapan Pak. Mungkin pas tayang ini Pak Dodi sudah menjadi dirjen. Ya. Dirjen tapi ini Pak, dirjen pemasyarakatan. Di Kemenkumham mungkin ya. Oke, Pak Dodi, berarti jenengan sudah akan purna dari tugas menjadi wakil dekan FKIP. Jadi kalau dasar pertimbangannya adalah SK tentu saja sampai dengan di sekitar tanggal 30 Oktober ini. Nah, kalau di tata kala juga kan nanti pelantikan dekan baru itu di sekitar awal November. Dan kita perlu bersyukur karena kebijakan yang terbaru itu kan di kampus kita nanti wakil dekan kita 2. Jadi yang dulu apa-apa dilakukan oleh hanya 1 orang yang membantu dekan, besok insya Allah akan ada 2. Wakil dekan kita tentu saja akan ada di bagian Islam kemuhammadiyahan, lalu bidang akademik dan juga tentu saja akademik, kemahasiswaan dan Al-Islam kemuhammadiyahan. Lalu yang wakil dekan 2 itu adalah bidang KKAU, Karta Bendaan, Keuangan dan Administrasi Umum, serta bagian kaitannya sumber daya manusia. Nah, ada 2 wakil dekan ini tentu akan bisa menambah. Ini baru ya Pak kebijakan baru. Ini berlaku bagi semua fakultas? Untuk seluruh fakultas akan bertambah. Berarti fakultas yang prodinya 1 asik banget Pak. Iya, nah ini yang mungkin juga harusnya kalau FKIP tuh idealnya karena gede banget. Berapa sih prodinya Pak? Kita ada 17. S1 dan S2 tambah pendidikan profesi guru. 17. Karena 11 S1 ditambah 1 profesi sudah 12, 5 S2. Nah, kita doakan saja nih segera punya S2 yang lain dan S3. Katanya BK sebentar lagi ya Pak? Ya, moga-moga. Ya, beliau ini adalah dosen senior di pendidikan fisika teman-teman. Doktor ya, dan ini lagi ongoing ya, BK mau. Iya, katanya yang kita dengar itu dan saya juga mengikuti di tim itu kan sudah sampai di tahap jadi sistem pengusulannya sekarang menggunakan namanya Siagam. Itu informasinya sudah tahap lolos terakhir itu sudah ada sehingga kita tinggal nanti menunggu keputusan akhir dari kementerian. Jadi kalau memang sudah muncul SK ya baru kita bisa berani launching gitu. Kemungkinan SK akan keluar tahun-tahun ini Pak? Moga-moga bisa di tahun inilah. Moga-moga bisa di tahun. Oke, jadi bagi teman-teman BK yang mau S2 mending nunggu BK UAD tuh launching ya Pak. Nanti ketemu sama Pak Dodi lagi. Amin. Oke, balik lagi ke FKIP Pak. Bukannya baiknya kalau FKIP dengan 17 prodi itu ya wadiknya 4 gitu Pak. Ya. Kalau melihat secara ideal tentu kita berharap semakin banyak orang atau semakin spesifik pekerjaan yang dilakukan akan semakin baik. Tapi kan kita juga perlu melihat tata aturan kita gitu bahwa di di UAD itu kan punya statuta terbaru di 2022 menyatakan bahwa yang wakil dekannya hanya 2 gitu. Hanya ada 2 wakil dekan. Gitu. Iya. Jadi menurut statuta memang harus ada 2. Ya, dalam statuta itu ditentukan bahwa statuta 2022 ada 2 wakil dekan di setiap fakultas. Jadi memang keuntungan bagi fakultas-fakultas yang memiliki jumlah program studi lebih sedikit, maka tentu akan lebih mendapat lebih ringan lagi. Sementara yang di kita itu harapannya menjadi semakin ideal, meskipun tentu kita dengan 17 prodi ya tentu kita perlu berusaha lebih keras lah. Bahasa kita berusaha lebih keras lah. Oke Pak, Pak Dodi berarti sudah menjadi wakil dekan 2 periode ya Pak? Baru 1 periode. Oh iya, baru satu periode Pak? 2018 saya dilantik, 2018, 19, 20, 21 harusnya kan selesai tapi karena perpanjangan masa COVID kemarin jadi ikut perpanjangan sedikit. Apa Pak kesan yang dirasakan ketika menjadi wakil dekan FKIP UAD? Kalau saya sendiri pertama tentu bekerja di fakultas yang dengan jumlah
dosen paling banyak ya. Kita kan Total berapa, Pak? Kalau kita bisa cerita itu kan kita punya 212 dosen. 212 dosen itu profesor kita 12. Tetapi yang baru istilahnya itu lahir dari rahim UAD itu kan baru 3 profesornya. Baru Prof Dwi, lalu juga ada Prof Ruli, ada Prof Parman. Ini moga-moga segera menyusul beberapa profesor yang lainnya. Prof Dodi, amin. Amin. Ya didoakan. Tetapi kemudian kan juga lektor kepala kita baru hanya sekitar 27 orang. Kemudian lektor kita 72. Nah, sisanya adalah asisten ahli atau tenaga pengajar. Ditambah dengan beberapa teman kita juga tentu masih sedang berusaha untuk bisa meraih sertifikasi dosen. Artinya diakui sebagai pendidik yang itu oleh nasional, lalu dia dihadiahi dengan sertifikat pendidik itu. Gitu. Tapi angka itu kalau di interan UAD kan cukup leading, Pak, atau justru yang Iya, kalau kita lihat secara persentase tentu kita masih perlu bekerja keras lah. Bukan saya katakan tidak ideal, tapi kita perlu bekerja keras karena kan tuntutan ke depan itu kan untuk doktor kita saja juga jumlahnya yang sedang studi itu kan ada sekitar 30 sampai 40-an orang dan ini juga yang belum lulus kan tentu kita menjadi pertimbangan khusus bagi pengembangan kelembagaan gitu. Nah, maka kembali kepada pertanyaan Mas Prayuda tadi tentang apa kesannya menjadi wakil dekan itu, ya bagi saya selalu ada hal baru untuk belajar gitu, bahwa keseharian saya yang datang pagi kemudian sampai dengan sore hari itu ternyata bukan hanya saya belajar belajar tentang tata kelola manajemen gitu, tapi juga lebih banyak juga belajar tentang tata kelola psikologisnya juga gitu. Ya, jadi kalau di BK itu kultur yang terbentuk itu ini ya, Pak, berangkat pagi pulang sore. Gitu. Iya. Karena di satu prodi kita itu waktu saya masih menjadi kaprodi BK dulu di tahun 2012-an itu kan saya mencanangkan tuh. Jadi kalau teman-teman main ke prodi BK lab BK yang lama di kampus 2 itu begitu masuk itu mau keluar itu sudah akan ada tulisan besar-besar mutu atau mati gitu. Jadi waduh, serem banget. Jadi memang slogan untuk teman-teman dosen dan juga tenaga pendidikan di prodi itu kita tanamkan bahwa ya kalau mau bermutu ya harus bareng-bareng, tapi kalau mau mati jangan ngajak-ngajak orang. Gitu. Tapi waktu itu BK terakreditasi A itu ketika kepemimpinan Pak Dodi ya? Jadi saya alhamdulillah ini ya berkat Gusti Allah itu dan juga perjuangan teman-teman itu kan, karena kalau pemimpin yang baik itu kan katanya kalau ada keberhasilan itu kan tidak boleh bertepuk dada paling depan itu, tapi harus justru melihat bahwa itu keberhasilan yang juga dimotori atau dilakukan oleh teman-teman yang lainnya. Jadi apresiasi terhadap teman-teman itu kan menjadi hal utama yang harus saya lakukan, bahwa 2 kali posisi akreditasi A itu kan bagi saya juga kerja keras untuk semua orang. Dan di FKIP sekarang berapa persen, Pak, yang Jadi kita itu sekarang tinggal menyisakan 3 prodi yang belum A. Dari 17 itu ya, ya, jadi tinggal 3 prodi itu untuk S1. Jadi tinggal PG PAUD, lalu ada PVTO, lalu PVTE. Sementara untuk S2 yang A itu baru S2-nya PBI. Kerennya PBI di situ. Baru A-nya baru di. Jadi hak lu beneran lu S2-nya di PBI Wadah aja ya. Begitu, sama aja ya, bangga gitu. Tapi kan mungkin ya karena sudah banyak yang baru-baru, doktornya baru mungkin, nah itu kan mungkin juga jadi suasana belajar. Apalagi kampusnya jadi pindah kampus 2 itu kan suasana baru juga. Ya dulu di sini dia. Iya. Oke, Pak, harapannya nih kepada FKIP ke depan kira-kira apa? Atau kira-kira pesan-pesan bagi apa? Ya, saya pikir kita merupakan fakultas tertua lah di UAD ini. Jadi ya saya sendiri punya harapan bahwa kita tidak hanya tua di usia itu, tapi juga tua di pengalaman, mampu belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati. Sudah kita rasakan asam garam, pahit dan manisnya proses perjalanan kita mengembangkan lembaga. Saya berharap sih ke depan FKIP ya seperti slogannya akan tambah jaya, itu yang paling utama. Jaya. Iya kan begitu ya yang selalu dikatakan. Itu duluan kita daripada prediksi klub motor artis itu jaya padahal duluan FKIP ya. Duluan FKIP ya 1960. Apalagi, jadi Pak? Ya, kalau kaitannya dengan hal lain ya tentu saja kita mendoakan bahwa fakultas kita bisa menjadi rumah bagi semua orang dan juga tentu saja rumah bagi setiap mahasiswa kita, bahwa
mereka perlu tahu bahwa pulang itu tidak harus selalu rumah yang disebut rumah mereka tinggal, tapi pulang itu juga ke lembaga kita, ke fakultas kita. Kalau saya pulang ke kontrakan Pak. Curhat malah ya terus Pak, gimana Pak, apalagi Pak? Nah, itu jadi bisa jadi rumah untuk semuanya, maksudnya rumah untuk bisa pengembangan, rumah untuk mengkreasikan banyak ide-ide, karena kan kita perlu sama-sama ketahui bahwa posisi kita secara kelembagaan itu kan prestasi kita di bidang kemahasiswaan sudah cukup banyak, dan apresiasi yang besar juga saya berikan kepada teman-teman PBI yang setiap tahun mampu menjaga kualitasnya, meskipun saat ini tentu sama-sama kita tahu bahwa animo mahasiswa ke Fakultas Keguruan mungkin di waktu yang lalu sudah dibahas dengan podcast ini bersama Pak D kan, itu terus-menerus diupayakan untuk diperbaiki. Nah, kalau saya sendiri concernnya tentu pada pengembangan SDM-nya itu. Ada hal lucu Mas Prayudha yang akhir-akhir ini moga-moga bisa terbit lah dalam beberapa waktu ini sebelum Oktober selesai ini. Ada tren namanya quiet quitting gitu. Quiet quitting ini sebuah tren yang menurut saya harus kita kaitan dengan harapan tadi itu, bahwa ternyata banyak dosen-dosen kita ini yang terjebak pada tren di mana dia bekerja, ya mungkin istilah Pak Dekan itu kan dengan kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Jadi menganggap bukannya mahasiswa ya? Bukan, dosen juga ada yang kupu-kupu yang saya harap, makanya ada tren bekerja quiet quitting itu, tapi bekerja tapi menyelesaikan pekerjaan lalu setelah itu dia pulang gitu. Jadi menganggap bahwa pekerjaan itu hanya selesai sampai dengan di jam dia bekerja, setelah itu dia sudah lepas saja. Kayak orang kantoran. Ya, model seperti orang-orang kantor. Padahal kan kalau kita di pendidikan tidak bisa begitu. Nah, mungkin itu tuh kayak presiden Pak, istirahatnya kalau tidur doang. Iya. Harusnya tidur gitu. atau sedang ibadah, ibadah saja kan masih mendoakan lembaga gitu ya. Tapi maksud saya, harapan saya sih ke depan moga-moga kita punya punya tren baru di dalam proses bekerja. Dan saya tidak mengatakan bahwa dosen-dosen kita jelek, enggak loh, sama sekali tidak. Dosen-dosen kita sangat luar biasa, orang-orang yang hebat. Tapi saya punya kekhawatiran kalau tren quiet quitting itu yang kemudian di banyak lembaga terjadi, nanti ini juga terjadi di kampus kita. Artinya sense of belongingnya juga rendah kalau pakai itu. Tentu saja itu, apalagi kan pandemi selama 2 tahun ini kan juga meluluh lantahkan banyak hal ya. Mungkin salah satunya juga termasuk tadi mungkin sense of belonging terhadap lembaga dan seterusnya. Termasuk mungkin tentu pada mahasiswa gitu ya. Karena kan mereka belum sudah masuk tahun 2020, tiba-tiba baru luring sekarang kan tuh rasa memilikinya kan juga tentu berbeda dengan yang di proses di awal gitu. Nah, ditambah itu yang saya juga punya concern lebih luar biasa lagi itu kan kaitannya dengan apa yang pernah saya tulis itu, namanya istilah paradoks Salomo itu. Ini istilah yang keren-keren juga kan. Paradoks Salomo itu jadi istilah di mana dosen-dosen atau bukan dosen ya, itu orang-orang lah yang bergerak dalam bidang bisa membantu orang lain atau mendidik, itu juga mengalami situasi di mana dia itu pintar sekali menyelesaikan masalah orang lain, tapi dia tidak pintar menyelesaikan masalah untuk dirinya sendiri. Nah, ini jadi di mana-mana ada Pak gitu. Di mana-mana ada itu ya. Itu pusing Pak ada berhadapan dengan orang kayak gitu kan. Jadi memang bagi saya itu gimana sih orang kayak gitu? Gimana Pak secara psikologi gimana? Jadi Anda kan dokter psikologi Pak. Pak ada orang-orang kayak gitu Pak. Ya kalau itu kan kalau saya curhat, orang-orang semacam ini kan bikin situasi toksik Pak di circle-circle kita, circle kerja, di masyarakat itu. Iya. Saya pikir ini juga tidak bisa 100% kita salahkan hanya pribadi ke pribadi ya Mas Prayudha, karena kan yang namanya paradoks Salomo atau yang disebut sebagai situasi di mana ketika seseorang itu merasa pintar untuk menyelesaikan masalah orang lain, termasuk mungkin mahasiswanya, tapi dia sendiri ketika punya masalah itu tidak mampu menyelesaikan masalah itu kan pasti tidak hanya faktor internal itu ya, tapi pasti juga karena faktor eksternal. Mungkin kita juga perlu berpikir tentang bagaimana kejenuhan kerja, lalu bagaimana mungkin juga faktor-faktor yang lain di luar itu kan. Kita pernah lihat itu kan bahwa tugas dosen itu kan ada meme-nya itu kan, yang katanya harus bisa mengerjakan serdos, BKD, ngajar, terus di paling akhir ya sih mencintaimu barang kan gitu kan. Itu kan juga luar biasa. Ini kadang-kadang nih mahasiswa salah paham Pak, dikiranya kita enak banget ya. Waduh, enggak. Karena kita nggak pakai fingerprint, padahal kerja kita kayak presiden guys. Liburnya cuma ibadah dan tidur ya Pak. Iya, betul. Ada catur dharma kalau kita. Iya, kalau kita catur dharma. Jadi memang
bukan semata-mata kita mampu untuk bidang pendidikan pengajaran, lalu juga penelitian pengabdian masyarakat, tapi juga pada kita bagaimana mampu untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai al-Islam ke-Muhammadiyahan. Itu juga penting juga bagi kita. Yang menjadi kekhususan kita lah. Nah, cara mengatasi orang dengan paradoks Salomo itu apa, Pak? Ya, saya pikir ini makanya kita berbicara juga ke lembaga kita gitu, bahwa kan kemarin di akreditasi BK itu kan juga sempat oleh si asesor itu kan ditanya gitu. Wah, ini kalau mahasiswa selalu dengan proses kuliahnya yang model seperti ini, jangan-jangan mahasiswa nanti tidak bisa istirahat gitu. Lalu ada salah satu dosen yang nyeletuk, iya itu soalnya dulu yang ngajari mutu atau mati Pak Dodi gitu. Jadi saya jadi kena juga itu. Maka kemudian saya tambahkan itu slogannya, tidak boleh kalau begitu. Ini artinya dari situasi akreditasi kemarin saya belajar, oh iya ya, kalau selalu hanya mutu dan mati ini bahaya juga. Sekarang saya tambahkan mutu, mati atau happy. Itu happy itu kata kunci, iya. Apalagi bagi generasi sekarang ya. Bahkan kemajuan sebuah negara itu sekarang bukan lagi wealth ya, bukan lagi kekayaan Pak, tapi kebahagiaan. Percaya enggak Mas Prayuda? Saya pernah membaca sebuah jurnal dan sebuah buku ditulis oleh David Alpin. Penelitian itu diselesaikan sekitar tahun 2001 sampai dengan 2002 dan itu terus berlangsung sampai sekarang ini. Ini bisa dicek. Itu ada penelitian bahwa mengatakan 5.000-an orang guru loh ini pendidik. 5.000-an itu dalam 1 tahun sekitar 5.000-an guru itu mengajukan pensiun dini atau berhenti sama sekali, tidak mau lagi mengajar. Dunia Pak, dunia. Di Inggris Pak. Di Inggris 5.000-an coba bayangkan. Gak ada alasan Pak kalau di Inggris, salary bagus ya. Salary bagus. Apa jaminan hidup? Kalau di Indonesia wajar ya? Ya mungkin wajar karena gajinya kecil-kecil ya, misalkan begitu ya, aspek ekonomi lah mungkin pertimbangannya. Tapi di sana coba apa yang kurang juga? Tunjangan misalkan, mungkin juga ada fasilitas-fasilitas lain yang diberikan oleh negara, tapi mereka minta pensiun dini. Setelah diteliti apa yang terjadi, itu ternyata dari hasil kajian Halpin ini tadi bahwa mengatakan bahwa guru-guru itu sudah tidak lagi punya kebahagiaan dan juga harapan itu. Jadi dia sama sekali gitu. Jadi saya banyak punya kekhawatiran dan concern khusus itu terkait dengan hal tersebut, yang berpikir bahwa jangan-jangan nanti mahasiswa kita, dosen kita, orang-orang yang sedang bersama-sama di rumah yang sama bernama FKIP ini nanti kena juga fenomena ini gitu. Artinya ya berhenti, buat apa saya ngajar jadi dosen itu? Saya sudah tidak punya lagi kebahagiaan ketika ngajar. Padahal kan katanya kebahagiaan terbesar pendidik itu kan mengajar. Mengajar itu kan proses untuk bisa bagi saya sih proses sharing sharing, kemudian juga kita bisa menyampaikan pemikiran-pemikiran tentang masa depan, pemikiran-pemikiran yang hebat yang bisa menstimulus orang berkembang menjadi lebih baik kan. Dan kita akan ambil bagian pada suksesnya seseorang itu. Iya, betul. Kan kita senang Pak kalau lihat mahasiswa kita jadi apa. Iya, dan itu kan kebahagiaan tersendiri. Bahagia Pak, walaupun kita nggak dikasih apa-apa udah bahagia kan gitu. Kalau misalkan ada guru lalu kemudian pada minta berhenti karena sudah tidak merasa bahagia. Tapi itu penelitiannya di Inggris saja Pak. Iya. Tapi ini mungkin ini sih Pak, terkait dengan paradigma masyarakat barat yang sangat materialistis Pak. Ya mungkin sangat itu juga. Tapi kan saya pikir kalau orang yang sudah bergerak di pendidikan, materialistisnya kan mereka pasti belajar tentang filosofi hidup ya. Apalagi kalau di negara-negara Eropa kan kita ketahui bersama pendidikannya kan selalu mengakar kuat pada filosofinya gitu ya. Kita lihat bagaimana Inggris, Jerman itu kan menurut saya pribadi sih, meskipun saya belum pernah ke sana, tapi kan dari apa yang saya baca mereka kan cukup memegang erat itulah. Jadi kalau pertanyaannya menjadi begini, yang salah lalu lembaga pendidikan yang mendidik calon-calon gurunya itu yang menyebabkan mereka juga tidak belajar tentang harapan dan kebahagiaan, atau karena proses ketika ada di lapangan gitu. Di penelitiannya sih ini tidak dibahas secara detail. Nah pertanyaannya kan menjadi perlu kita kembangkan ini. Jangan-jangan itu terjadi karena desain di perguruan tinggi penyelenggara pendidik bagi calon-calon gurunya memang tidak mengajarkan itu. Bayangkan saya waktu itu membandingkan begini. Tulisan Paulo Freire itu tentang pedagogi kritis. Itu kan Pak Mas Prayuda mesti membaca itu. Itu kan menjadi landasan untuk berpikir kritis tentang bagaimana transformatif dan sebagainya. Tetapi setelah saya baca itu orang lupa itu. Critical pedagogi itu si Paulo Freire itu ternyata dia menyarankan sebelum anak-anak atau orang-orang belajar tentang pedagogi kritis, orang-orang itu harusnya belajar pedagogi of hope. Dan Paulo Freire menulis pedagogi of hope. Ada bukunya, nggak pernah dicari. Nah perlu dijelasin Pak.
Pedagogik Hub ya Pak? Iya, Oke, kita akan jelaskan setelah rehat ini. Oke. Pak Dodi tadi menyebut Paulo Freire ya, nama yang cukup terkenal ya, apalagi bagi anak-anak apa ya, sok-sok aktivis dan suka-suka demo gitu ya. Tadi ada istilah apa Pak? Ya, pedagogi of hope. Jadi sebelum Iya, masuk ke Paulo pendidikan Freire itu kritis, mengatakan, saya agak lupa di halamannya yang keberapa, tetapi ketika kita berbicara tentang critical pedagogi, di dalam satu statementnya itu, si Paulo Freire itu mengatakan bahwa orang-orang sebelum belajar tentang bagaimana kritis, mengkritisi sesuatu dan sebagainya, orang itu harus diisi dulu supaya nanti dia itu tidak kosong gitu. Artinya ketika dia nanti melakukan sesuatu, mengkritisi sesuatu, dia itu sudah full dengan dirinya sendiri. Nah, maka diajarkanlah itu ada pedagogi of hope yang tidak banyak orang bahas. Coba bayangkan. Dan itu yang kemudian apa ya? Berusaha banyak saya kaji, saya teliti, saya diskusikan dan juga apa artinya oh ternyata iya ya, menurut saya sendiri pedagogi of hope itu penting gitu. Bayangkan Mas, kalau saya tanya kepada Mas Prayudha, orang mau bunuh diri itu apa sebabnya Mas Prayudha? Ayo, putus asa Pak. putus asa. Ya. Itu ya. Iya sih. Ya. Dunia ini kayaknya udah. Kalau teman-teman kita yang ada di psikologi itu mungkin mengatakan bahwa prevalensinya itu dikarenakan lebih banyak faktor dia depresi itu. Tapi sejak 1985 yang orang tidak banyak tahu, penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang belajar psikiatri, psikiater, para psikiater, nah ini dimotori oleh Beck namanya itu, sejak 1985 itu ketahuan bahwa seseorang bunuh diri bukan faktor utamanya depresi. Pertama karena dia sudah tidak lagi punya harapan coba. Jadi ini ya Pak ya Pak? Iya. Nyambung sama kaosnya Pak Dodi teman-teman. Do not lose hope. Nor bisa. Wah, ini bisa pesan di Tokopedia. Oke, gitu ya Pak ya? Iya, jadi kalau kita berbicara tentang apa yang disebut sebagai apa bunuh diri tadi, itu ternyata sejak 1985 orang-orang yang bergerak di bidang psikiatri, psikiater itu orang-orang apa yang belajar tentang kedokteran mengarah pada gejala-gejala jiwa itu jelas dikatakan di sana itu ada dalam disertasi saya juga saya tulis itu bahwa apa sih disertasinya Pak? Mohon maaf Pak. Disertasi saya itu berbicara tentang model pengembangan konseling kekuatan diri untuk model konseling kekuatan diri untuk mengembangkan harapan akademik mahasiswa. Jadi saya memang melihat bahwa ini faktor penting lah, apalagi tadi di latar belakangi tentang bacaan bagaimana guru-guru 5.000-an guru loh dalam kurun waktu hanya 1 sampai 2 tahun itu minta mundur karena merasa sudah tidak bahagia mengajar, mendidik, ditambah mereka sudah mengatakan tidak punya harapan apapun ketika dia mengajar kepada siswa-siswinya itu. Padahal kan kalau Mas Prayudha saya ngajar kan ya harapannya siswa pintar, siswa nanti bisa sukses. Ibadah itu mungkin ya, mereka ibadah. Pak, mereka harusnya belajar ke Indonesia. Ya, konsep itu yang juga tidak mereka punya ya. Segala sesuatu harus dunia ibadah. Lillahi ta'ala. Beres Pak masalah itu. Beres itu. Iya. Makanya tidak heran kalau ketika saya membaca lalu tadi itu tentang pedagogi kritis ternyata harusnya dilandasi dulu dengan pedagogi of hope itu ya bagi saya oh ya benar juga itu secara proses. Terkait balik lagi soal bunuh diri Pak. Ini kan beberapa hari yang lalu di Jogja cukup ramai ada mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi ternama ya. Bahkan di Indonesia gitu kan loncat dari hotel. Mahasiswa baru Pak itu. Iya. Itu kalau menurut ya kira-kiranya Pak Dodi yang punya latar belakang keilmuan itu. Kira-kira kenapa Pak? Iya. Kalau kita lihat kan dalam berita-berita itu memang yang bersangkutan ternyata memang sudah di dalam supervisi atau diperiksa dan juga dalam pengobatan. Jadi dalam surat itu sudah ada ketika ditemukan surat itu kan menyatakan bahwa yang bersangkutan itu kan sedang dalam proses perawatan untuk itu. Artinya barangkali mungkin perawatan ya pada aspek psikologis ini pula gitu. Nah, maka tidak mengherankan ketika kemudian orang bunuh diri dikaitkan tadi dengan yang disebut sebagai depresi. Artinya mungkin ada permasalahan yang sangat luar biasa yang menyebabkan hal itu terjadi, ditambah dengan ya tentu saja faktor internal dari si mahasiswa. Pak, mental illness itu bakat atau terjadi karena situasi sih Pak? Iya, bisa dari tidak boleh kita melihat itu hanya dari sebagai satu sumber saja, satu penyebab kan tidak bisa itu. Pasti ditambahkan multi apa yang dilihat dari berbagai perspektif gitu. Tapi dia bisa genetis Pak. Maksudnya ada anak-anak yang memang punya bakat
Kalau Demikian gitu, ada memang riset yang itu pernah, meskipun ini risetnya perlu perlu direplikasi, perlu diteliti banyak dan perlu di settingnya ditambah di mana-mana dan seterusnya. Memang pernah ada yang mengatakan bahwa kalau ada anak itu terlahir dari keluarga yang di keluarganya itu pernah ada yang bunuh diri, maka ada kemungkinan dan peluang si anak ingat loh, ada peluang kemungkinan loh, bukan kemudian pasti gitu ya. Ada kemungkinan dan peluang si anak akan melakukan hal yang sama. Nah, berarti artinya itu kan ya faktor internal si yang bersangkutan dengan faktor eksternal kan. Tidak hanya tunggal gitu ya. Itu kan. Nah, kalau saya pribadi Karena ada beberapa mazhab. Iya. Pak Dodi ini di mazhab yang nggak sepenuhnya gitu ya, Pak ya. Ya karena kalau ditanya Pak Dodi itu mazhab psikologinya mazhab apa itu? Kalau saya jawab ya saya sendiri lebih cenderung menggunakan mazhab barunya psikologi apa? Positive psychology. Bahwa kalau melihat seseorang itu yang bermasalah itu bukan karena kekurangan dan kesalahan dia, tetapi melihat seseorang itu dilihat dari kekuatan apa yang tersisa pada dia. Oke. Nah, positif psikologi akan berbicara tentang itu. Ini penting Pak, harus dikampanyekan Pak, karena kadang-kadang ente masyarakat kita itu gitu Pak, suka jahat ya, maksudnya nggak banyak sih, maksudnya melihat anak dengan punya kerentanan semacam itu justru malah omongannya, tingkah laku kita gitu kadang-kadang justru mendorong mereka untuk semakin dalam ke situ kan. Dan kan diulang-ulang terus itu ya. Positif psikologi itu harus dikampanyekan makanya. Saya pikir teman-teman kita yang ada di psikologi UAD itu juga sudah bergerak meneliti ke sana lah. Setahu saya ada Pak Dr. Triantoro Safaria juga pernah menulis tentang psikologi positif ini gitu. Nah, maksud saya berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Mas Prayuda ini tadi, jelas tidak tunggal. Banyak faktor. Banyak faktor. Misalkan kalau genetik ya mungkin saja ada saraf yang rusak pada saat yang bersangkutan mungkin masih dikandung dalam proses istilahnya itu masih di kandungan, lalu kemudian ketika dia sudah lahir mungkin juga pada waktu melahirkan kan juga tidak bisa kita pungkiri ya, mungkin seperti apa kita tidak bisa, susunan genetiknya atau apa yang itu menyebabkan memang cara berpikirnya sampai seperti itu. Tapi saya pribadi cenderung melihat bahwa memang orang-orang yang seperti itu, mari kita lihat Chester Bennington ya, itu, masih ingat Linkin Park? Itu saya ngefans banget Pak sama Chester Bennington. Crawling in my head, itu lagu-lagunya itu kan sebenarnya lagu-lagu yang sudah mengisyaratkan mau bunuh diri. Mengisyaratkan kan gitu ya. Iya. Gelap betul Pak. Lagu-lagunya tuh. 6 itu misalkan juga itu artinya kan gaul juga Pak. Iya. Bayangkan Chester Bennington itu sebelum dia melakukan eksekusi bunuh diri kan dia berkumpul dengan keluarga. Iya, ketawa-ketawa itu ada videonya Pak. Iya, termasuk dia mengantarkan anaknya untuk main kemana dan sebagainya. Tetapi kan ternyata ada ruang kosong yang mungkin kalau dikaitkan dengan harapan, kebahagiaan itu yang memang betul-betul kosong. Nah, maksud saya cerita kembali lagi pada pertanyaan ini tadi kan sangat mungkin bahwa kalau saya sendiri juga berpendapat bahwa orang yang seperti itu karena dia kalau kata Hasta Indriana itu seorang penyair sastrawan Jogja yang sekarang tinggal di Cimahi Jawa Barat itu kan ya karena mereka tidak punya pintu untuk keluar. Karena kadang pintu keluarnya itu dia tidak sadar, dia ngetok-ngetok pintu seolah-olah di luar padahal dia di dalam. Dia ingin masuk ke sebuah pintu tertentu padahal dia di dalam pintu itu. Di dalam ruangan itu untuk bukanya harusnya dari dalam, tapi dia merasa ya seperti layaknya pintu itu kan sering salah antara dorong dengan tarik. Ya dia tarik padahal harusnya didorong kan gitu. Kadang dia itu ditarik-tarik oleh orang lain, ayo Mas Prayuda kita itu yang semangat, yang bangkit. Padahal bukan mungkin ditariknya dia pengennya, tapi hanya cukup didorong itu. Ya saya selalu ada dengan kamu. Maka ketika saya ngajarkan konseling ke mahasiswa, itu kalau ada orang meninggal, tidak boleh lagi. Saya katakan pada mahasiswa saya, kamu mengatakan bahwa saya turut berduka cita ya untuk kematian ayahmu. Harusnya saya mendoakan. Saya katakan pada dia, pada mahasiswa saya ajarkan, ya turut berduka cita. Lalu katakan kalimat positif yang lain yang lebih hebat. Apa? Saya yakin kalau ada banyak orang yang menghadapi situasi ini bisa melakukannya, saya yakin kamu juga bisa. Dan kamu perlu tahu bahwa kalau kamu punya masalah, saya orang pertama yang ingin mendengarnya dari kamu. Bayangkan. Positif psikologi sudah bergerak ke arah situ bahwa ketika memberikan konseling
bukan lagi tentang yang sabar ya nak ya, ini sudah takdir dari Tuhan, Itu takdir dari Allah. Itu nasihat absurd Pak yang nggak menyelesaikan Ya, masalah. tapi kalau Saya kemudian sebel juga Pak kalau dinasihatin Iya. kayak gitu. Apa sih lu tapi sabar-sabar coba gitu. bayangkan kalau kalimatnya ditutup oleh orang-orang, oleh teman-teman kita ini, oleh pendidik, oleh guru lah. Oke. Dia mengatakan bahwa nanti kalau kamu butuh sesuatu, kamu ingin bercerita, kamu ingin didengarkan, ibu orang pertama yang ingin mendengarnya. Saya orang pertama yang ingin berada di dekat kamu. Begitu coba bayangkan. Dan kita Kan dorong itu. Bukan narik saja. saya pengen cerita sedikit. Saya punya mahasiswa bimbingan akademik ya. Suatu saat dia WA saya. Dia mengatakan, Pak, saya cuti Pak selama 1 semester, tapi saya pengen lulus di tahun ini, kira-kira bisa nggak ya? Karena saya habis menjalani pengobatan. Dia bipolar kalau nggak salah Pak, bipolar gitu. Nah, pertanyaan saya ada 2 Pak. Satu, bipolar itu gimana sih gitu kan? Yang kedua, saya pada saat itu ya saya jadi punya perhatian ekstra sama mahasiswa ini ya Pak ya. Maksud saya mencoba mengkomunikasikan dia dengan prodi, saya juga mengkondisikan teman-temannya untuk temanmu harus harus disupport bareng-bareng nih. Ada teman kita yang harus disupport bareng-bareng gitu. Saya waktu itu semacam itu. Nah, pertanyaan saya ke Pak Dodi sebagai ahlinya Pak, sebenarnya bipolar itu gimana? Yang kedua, kita itu sebagai orang yang berhadapan dengan teman-teman yang dengan gejala atau bipolar ini harus gimana Pak? Yang paling utama itu saya harus menyampaikan dulu bahwa kalau kita menangani, kita bertemu mendapat curhatan yang mengatakan bahwa Pak saya ini mengalami bipolar, itu kita harus hati-hati betul. Hati-hatinya apa? Karena yang berhak menentukan dia bipolar atau enggak kan orang yang memang profesional di bidang itu. Siapa? Ya psikolog, psikiater. Nah kalau nanti sudah ketahuan maka kita akan ibaratnya tingkat itu kan akan ketahuan nih dia di level berapa dan seterusnya. Orang kan seolah-olah hanya orang loh ya, ini orang ya, itu kan mengatakan bahwa saya itu mengalami orang yang mengalami bipolar adalah orang yang katakanlah kesulitan untuk menyesuaikan diri sampai kemudian kesulitan untuk bisa katakanlah untuk ya bahasa mudah gampangnya kan dia kesulitan untuk bisa menerima bahagia misalkan begitu. Tapi kan kita nggak ngerti bahwa dia bipolar itu pada level yang di mana gitu. Jadi orang hanya mohon maaf nih mengeneralisir dan latah itu. Oh, saya bipolar gitu. Karena apa? Yang menilai dia sendiri. Pakai alat apa? Self diagnose itu ya Pak. Iya, artinya kan hati-hati kalau orang pakai internet lalu didiagnosis untuk diri sendiri. Hati-hati betul. Tapi dia sampai berobat Pak. Nah, kalau memang sudah ada berobat, maka sesekali mungkin bisa kita cek apa definisi apa yang diberikan atau oleh ini kan diperkenankan memang untuk orang keluarga terdekat, apalagi kalau kita sebagai pembimbing akademik. Supaya tidak tadi seperti katakan Mas Prayuda nanti kehilangan dia sampai bunuh diri dan seterusnya. Ada kemungkinan ada itu. Nah lalu tentang yang bagaimana cara yang menghadapi situasi yang seperti itu kan ya jelas kita tidak bisa membiarkan dia sendirian. Sendirian dalam arti mungkin bukan fisik ya, tapi rasa, psikisnya gitu. Bahwa dia selalu ada orang, selalu ada jalan, ada teman, ada dosen gitu. Itu kan bagi saya apa yang dilakukan oleh Mas Prayuda ini luar biasa loh, bahwa mengatakan menerima cerita bahwa dia begitu dan Mas Prayuda sudah menerima. Masa orang kan mungkin mosok sih kamu gitu, tapi dengan menerima saja, menerima bahwa saya ini bipolar Pak. Lalu Mas Prayuda mengatakan bahwa ya kalau kamu bipolar coba yuk kita cari jalan keluarnya kan sudah bagi dia itu sudah mungkin kekuatan tersendiri Mas. Itu. Jadi ini yang sering saya katakan pada dosen-dosen muda, terutama mungkin yang di BK ya. Kalau di PBI kan mungkin saya agak jarang ketemu juga. Tapi teman-teman di BK itu saya katakan kepada mahasiswamu, kalaupun dia itu meskipun kamu sejengkel apapun dengan apa, tetapi berikan waktu dia cerita. Artinya supaya dia itu ngerti bahwa kita itu masih tetap orang yang bisa dia percaya gitu. Kan gitu ya. Kalau karena kan secara definisi kan dia tidak mudah percaya orang, kan gitu ya. Tidak mudah percaya orang, dia tidak pernah punya istilahnya itu gambaran masa depan. Dia tidak punya, kan ciri khasnya kan ada banyak sekali itu dari orang-orang yang disebut sebagai bipolar. Nah, tentang definisi saya pikir ini juga debatable, beragam sekali lah gitu. Saya pikir yang paling penting bagi kita adalah definisi itu harus kita lihat melalui diagnosis yang betul-betul tepat dan dilakukan oleh orang profesional. Siapa yang boleh melakukan? Ya psikolog, psikiater. Sudah selesai. Nggak boleh self diagnose ya, kalaupun toh self diagnose itu segera ditindaklanjuti. Jangan lalu mengatakan klaim akhirnya ini. Jangan-jangan kan jadi senjata. Iya, jadi senjata kan bahaya juga. Kalau
Ini kan teman-teman yang memang punya apa ya? Dia memang sudah dalam kondisi yang demikian ya Pak ya. Nah, dulu zaman saya kita ya mungkin ya Pak ya, namanya kesehatan kesehatan mental urusannya adalah lu waras atau kurang waras gitu kan Pak ya. Nah, sekarang kan berkembang Pak isu mental health itu. Jadi bahkan WHO itu udah menetapkan itu sebagai sebuah isu yang mereka ikut menangani gitu soal kesehatan mental Pak. Nah, di luar teman-teman yang memang dalam kondisi ini, nah teman-teman mahasiswa lain yang mungkin tidak secara definitif dia mengalami itu gitu Pak. Ketika mereka mendeklar punya masalah kesehatan mental itu gimana Pak? Ini juga perlu kita ketahui kan survei terakhir yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan beberapa lembaga independen lain kan mengatakan bahwa tingkat bunuh diri atau pikiran untuk bunuh diri itu dari tahun ke tahun meningkat. Semakin meningkat. Bahkan di kalangan mahasiswa sekalipun. Nah, ini kemudian beberapa kejadian kita ketahui bersama. Tentang pertanyaan dari Mas Prayuda, kalau kemudian ada kejadian-kejadian yang seperti itu, ya saya pikir saya kok melihat ini ya Mas Prayuda ya. Apalagi kalau situasinya itu katakanlah banyak orang, lalu kemudian orang pada nggak ngerti, lalu kemudian yang mengatakan di status doang tuh kesehatan mental itu penting, tapi padahal dia sendiri nggak ngerti kan yang harus dirawat itu apa. Nah, maka bagi saya yang perlu kita lakukan bersama mungkin adalah pengarus utamaan sejak awal begitu mahasiswa masuk itu ya kita sampaikan kepada dia bahwa kesehatan mental itu tidak perlu sesuatu yang didengung-dengungkan, tapi menjaga diri bahwa kamu itu mampu berpikir, jawab orang yang bertanya. Kalau kamu sedih ya ngomong sedih, kalau kamu bahagia ngomong bahagia, kan sesimpel itu toh. Oh iya Pak. Ya maksudnya itu coba Mas Prayuda. Kita itu kan menjadi bermasalah karena kita tidak mampu mengkomunikasikan. Saya itu tidak suka. Saya sedih, saya bahagia gitu. Kan gitu toh. Coba bayangkan jadi mahasiswa itu kan mungkin ketika ketemu sama dosennya mau bimbingan apa yang ditanyakan pertama sama Mas Prayuda? Bimbinganmu sampai mana kan? Iya. Iya. Bab 3-mu sudah revisi atau belum? Bayangkan saya ketemu seorang pembimbing yang sekarang sudah almarhum. Itu almarhum Profesor Furkon, mantan rektor UPI. Ketika saya pertama kali akan nulis proposal disertasi, itu yang dia tanyakan kepada saya adalah, "Dot, gimana? Sehat kamu?" Oke. "Istrimu gimana kabarnya?" "Anakmu sudah sembuh sakitnya kemarin." Nah, begitu sudah itu selesai, itu kemudian dia baru tanya lagi. "Sudahlah, nanti bimbingannya tunggu dulu nanti. Sekarang kamu cerita dulu, kamu seneng apa? Baru seneng apa?" Dia memang lulusan dari Amerika sih ya, pada bidang psikometri. Jadi ini ilmu buat teman-teman mahasiswa ya. Ketika kita tidak mampu secara baik mengkomunikasikan perasaan kita tuh senang atau sedih itu bahaya. Itu permulaan dari ini ya Pak ya, mental health issue ya. Iya, saya kemarin kan ngampu mata kuliah praktikum konseling individual tuh. Ada seorang anak itu yang dia selesai praktek lalu dia duduk. Setelah dia praktek duduk, kemudian itu saya melihat ada gelagat yang berbeda dari proses praktek dia itu. Lalu saya tanya, "Sudah berapa lama ibumu belum telepon kamu? Atau ayahmu tidak telepon kamu?" Saya hanya katakan kalimat itu loh. Saya tidak kemudian apakah kamu sedih. Saya hanya tanya loh, "Sudah berapa lama mamahmu atau papahmu belum telepon kamu?" Dia lalu menangis. Artinya kan kadang mungkin juga cara kita bertanya tentang mental health itu sudah keliru gitu. "Kamu sehat?" Ya itu kan begitu. Padahal yang kita tanya kan cuma perlu sudah berapa lama telepon atau sudah seringkah telepon orang tua. Kayaknya begitu saja. Atau ditanya saja kendalanya ketika nyusun ini, apakah tinta printermu cukup, apakah kamu ada alat, apa laptopmu masih baik-baik saja, benar atau enggak, itu ada kerusakan atau enggak. Kalau diawali dari sana kan orang mungkin bisa banyak cerita yang lainnya. Itu kalau dosen ke mahasiswa Pak. Kalau sesama mahasiswa Pak, untuk bisa saling menjaga mental health masing-masing itu gimana Pak? Tanya juga gitu Pak. Ya saya pikir kalau pada sesama mahasiswa kan mungkin tidak seperti ketika yang kasus pertama ini tadi ya. Kalau sesama mahasiswa ya tentu yang perlu kita lakukan itu kan ya cerita yang itu keseharian. Tetapi yang perlu kita cermati adalah jika ada kebiasaan-kebiasaan, ada hal-hal biasa yang dilakukan oleh kawan kita, tiba-tiba menghilang. Nah itu yang perlu kita waspadai. Sebagai contoh, anak itu terbiasa misalkan kalau begitu datang itu sudah, maaf nih, bahasanya kalau dengan teman kan sudah
apa ente ini apa namanya kadang-kadang ente ini ya kan gitu kan. Udah misuh Pak. Iya sudah ada kalimat-kalimat khusus yang digunakan tapi tiba-tiba ketika datang ya hanya diam halo aja, apa gitu. Nah, artinya kan hilangnya kebiasaan-kebiasaan yang ada ya itu yang menjadi itu sudah mulai ya ada artinya sesuatu. perlu kita segera ketahui lah dari mahasiswa kita gitu. Jangan sampai nanti teman-teman itu harus sampai tanya kamu sudah ke dokter belum, nah, itu kan juga Itu malah menghakimi ya. ya nanti akan menghakimi. Oke, obrolan soal mental health ini sangat menarik. Kita lanjutkan setelah ini. Oke Pak. Nah kita tadi soal udah ngobrol nih gimana sebaiknya ya pertemanan itu untuk saling menjaga mental health itu ya Pak. Kenapa sih Pak generasi sekarang itu terkesan ya, terkesan itu lebih lemah secara kesehatan mental Pak. Itu banyak meme berseliweran di sosial media tuh, kalau generasi 80 jatuh bangun lagi ya. Kalau generasi 90 jatuh pengen berantem, kalau generasi Gen Z sekarang itu malah jatuh dikit aja terus dia bikin live Instagram terus nangis-nangis gitu Pak. Ada dapat kesan, perhatian iya, gitu ya. ada kesan semacam itu Ya, Pak. ya. Apakah secara riset memang demikian Pak? Ya kalau kita lihat, kita baca misalkan satu buku yang ditulis oleh Renal Kasari yang judulnya Strawberry Generation itu kan sudah menggambarkan wajah dari anak-anak kita, rekan-rekan teman-teman mahasiswa kita bahwa mereka itu ya seperti layaknya buah stroberi. Kalau dilihat dari jauh kelihatan merah, bagus, manis. Tapi begitu didekati ternyata tidak semulus yang kita bayangkan merahnya. Ternyata ada bintik-bintik hitamnya. Ketika kita bayangkan merah itu pasti manis, ternyata setelah kita gigit asam juga. Nah ini kan gambaran kecil. Di mana saya sendiri menulis itu, saya ingat sekali itu ada tulisan di Mata Air Harapan itu, salah satu kolom yang pernah muncul di salah satu koran itu. Itu tentang fenomena namanya future anxiety itu. Anxiety ya. Nah, jadi gelombang kecemasan akan masa depan itu. Coba bayangkan Mas Prayuda, anak-anak kita ini, remaja-remaja kita itu dihinggapi oleh gelombang cemas akan masa depan itu. Jadi mereka itu memang benar-benar bingung gitu. Maka ketika dia mengalami kebingungan itu, dia beruntung jika punya pegangan-pegangan supaya tidak bingung. Supaya tidak kena gelombang tadi istilah saya. Pegangannya ya siapa? Ya gurunya, pendidiknya, ya orang tuanya, ya pegangan mungkin dalam konteks agama dan seterusnya. Nah maka ketika berbicara tentang anak-anak muda kita itu kan, kalau Profesor Suyanto itu kan selalu mengatakan lebih senang pakai istilah dia ya ciri khasnya FOMO, YOLO, DIY, fear of missing out, you only live once, kemudian do it yourself. Itu kan menjadi slogan yang dilekatkan pada anak-anak kita. Mereka memang daya tahannya memang rendah gitu. Nah faktor penyebabnya apa? Banyak. Media, pola pengasuhan orang tua. Kan saya pernah mengkritik itu, kalau pola permisif dijelaskan susah, membebaskan itu, ya gampangannya jadilah orang tua yang luweh dan luweh. Luweh itu apa saja diberikan berlebih. Luweh itu biarin aja, dia ngapa-apain boleh bebas, asalkan dia tidak mencederai dirinya sendiri misalkan. Tapi faktanya pengasuhan juga yang seperti itu kan juga jelek juga gitu. Jadi kalau sudah kita lihat yang seperti itu bahaya juga kan. Nah maka dengan fear of missing out yang dicirikan dengan 3 tadi, you only strawberry generation yang dicirikan dengan 3, FOMO, YOLO, DIY itu kan yang paling mengerikan itu kan kalau anak berpikir kita kan hanya hidup satu kali. Wah, itu bahaya. Ngapain kita susah-susah hidup? Kita masih bisa diberi makan orang tua, daya ininya rendah. Ya kan? Kemudian kita hidup satu kali kok, ya sudah kita coba aja. Seneng-seneng aja. Seneng-seneng aja. Ngapain mikir gitu? Ya sudah begitu-begitu, sudah selesai. Lalu ditambah lagi pola pengasuhan orang tua yang masih seperti ini kondisinya. Bayangkan kalau di luar negeri itu kan orang mau nikah aja punya sertifikasi supaya bisa nikah. Di Singapura itu kan dididik mahasiswi-mahasiswi atau anak-anak perempuan, remaja-remaja perempuan sudah ada pendidikan khusus untuk itu. Di tempat kita kan enggak. Orang itu enggak usah disuruh mikir kawin, sudah pada kawin. Udah nikah sendiri. Kalau di luar negeri orang itu sampai kawin aja diajar. Bahkan ketika mau melahirkan pun dicek sama negara kan Pak, udah siap belum? Kalau nggak siap sini tak bawa aja anaknya daripada. Sampai begitu kan? Iya. Kan mereka negara beneran. Kalau kita Wakanda berarti ya. Negara ini uji coba. Aduh, malah ke situ ya. Iya. Jadi memang secara riset teman-teman ya, teman-teman generasi Z itu punya karakteristik yang semacam itu ya Pak ya. Makanya itu harus disadari dulu ya Pak ya. Bahwa
dirimu tuh punya kelemahan di sisi itu. Iya. Gitu ya, Pak. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada anak-anak yang kemudian menjadi anak-anak hebat luar biasa. Artinya generasi milenial itu kan tidak selalu membawa hal buruk juga. Meskipun ada sebuah buku itu judulnya Millennial Kills Everything gitu. Judulnya kan begitu. Jadi kaum milenial itu melenyapkan, mengenyahkan, membunuh banyak hal. Enggak, bagi saya yang paling bertanggung jawab adalah boomers, Pak. Saya masih ngontrak gara-gara boomers itu investasi gitu. Iya. Tapi kan kalau kita lihat secara konteks psikologi pula ada masalah kedua yang juga kita perlu waspadai karena generasi di era kita dan di bawah kita ini sekarang ini kan menjadi apa yang dengan tulisan saya pula namanya sandwich generation gitu. Jadi generasi sandwich itu, generasi yang dimana dia ada di tengah-tengah seperti layaknya posisi sosis atau posisi layaknya daging itu, ham itu kemudian dihimpit oleh dua roti. Dua roti yang dimaksud adalah apa? Satu sisi yang di bawah adalah anak-anak mereka, anak orang yang akan menjadi anak kandungnya. Kemudian di atasnya adalah orang tua di sekitar mereka. Nah, ketika sudah ditekan dua lapis kan ditekan di tengah-tengah gitu. Ini menjadi masalah bukan hanya secara ekonomi, pasti secara psikologis juga demikian. Nah, maka tidak heran kemudian kalau anak-anak sekarang generasi milenial ini juga merasa bahwa ya memang susah hidup itu, sudah kena faktor yang disebut sebagai fenomena sandwich generation ini. Itu kan. Oke. Terus Pak, soal ini Pak, mental health. Kalau kita lihat contoh yang kemarin di kampus sebelah itu kan dia kelas internasional, Pak. Maksudnya dari secara ekonomi nggak ada masalah dong. Kelas internasional kan mahal banget. Kemudian di kampus kita juga Pak ada beberapa kasus yang saya tahu juga semacam demikian, dan kalau secara telisik ya ekonominya nggak buruk-buruk amat Pak gitu. Apakah kemudian ya teman-teman yang ekonominya pas-pasan seperti saya zaman mahasiswa itu justru memiliki kekuatan mental lebih bagus dibanding teman-teman yang semacam yang berkecukupan atau gimana? Baik, sebelum ke sana itu juga Mas Prayuda saya ingin cerita dulu dengan fenomena yang hampir sama dulu lah, fenomena lebih kecil lagi yang disebut sebagai bullying atau perundungan. Hasil penelitian itu kan mengatakan negara-negara yang akhirnya melaporkan jumlah tingkat perundungan paling besar itu kan 1 Portugal, 2 Inggris, 3 kemudian Rusia. Di Asia sendiri ada Korea Selatan dan Jepang. Dari sini hasil riset yang agak mengejutkan bagi saya adalah ketika dikatakan anak-anak yang melakukan bully ini itu adalah anak-anak yang dengan nutrisi yang cukup, bukan anak-anak yang nutrisinya kurang. Jadi anak nutrisi kurang tuh kecil kemungkinannya dia melakukan bully. Jadi korban bully malah. Ya, saya tidak tahu apakah jadi. Tapi pertanyaannya adalah iyalah Pak, mereka memang negara-negara sudah maju. Lah pertanyaannya di situ. Berarti negara maju pun itu ternyata tidak terlepas dari masalah-masalah psikologis. Itu catatan saya pertama. Malah mengerikan mereka kadang-kadang. Loh, anak-anak Korea itu anak-anak nomor 1 paling tidak bahagia di dunia. Korea Selatan. Baca riset. Kalau Korea Utara kan wajar. Iya, ini Korea Selatan. Ya, anak-anak paling tidak bahagia. Anak-anak sekolahnya adalah anak-anak yang paling tidak bahagia. Bayangkan loh Mas, negara yang majunya kayak apa begitu kita lihat film Korea. Yang kita idola-idolakan. Iyalah, kalau ada. Yang sekarang, BTS didolakan sama Toha. Apalagi kalau sudah ada anak-anak perempuan yang nonton Crash Landing on You, terus nonton Hometown Cha-Cha-Cha. Mas Yuda nggak ngerti. Nggak ngerti Pak, saya agak gimana gitu sama Korea. Gitu. Nah, kembali lagi tentang pertanyaan tadi, Pak, apakah ada korelasi tentang mahasiswa internasional yang keluarganya kaya dan sebagainya itu kemudian malah justru lebih rentan dibandingkan yang ekonominya biasa-biasa? Saya pikir ini sekali lagi tidak boleh kita generalisir. Pasti kalau anak orang kaya itu pasti dia nanti akan lebih lemah misalkan, tidak bisa begitu. Saya pikir kan juga pasti ada faktor pengasuhan orang tua. Nah, artinya misalkan contoh, kalau di anak kelas internasional, mungkin kan ada tuntutan-tuntutan tertentu yang disampaikan oleh orang tua. Nah, kalau kita kan enggak Mas, alhamdulillah sekolah. Saya kuliah tuh nggak pernah ditanya nilai. Udah yang penting mau kuliah aja, alhamdulillah. Gitu. Artinya kan berarti juga tidak terlepas dari faktor lain di dalam keluarga. Entah itu pola asuh orang tua, mungkin pergaulan juga bisa kan. Misalkan contoh teman-temannya di fakultas X, kok dia terimanya di fakultas Y. Padahal orang yang bagus itu kan begitu di fakultas X kan gitu. Itu berat banget sih Pak. Ya makanya saya merasakan itu ya. Saya pernah cerita di podcast sebelumnya, saya diterima di kampus yang saya inginkan, orang tua nggak mau, akhirnya saya ke UAD. Butuh waktu 1 semester Pak untuk kemudian menerima. Iya.
menerima. Jadi kalau kita Dan lihat, ini mungkin sekalian juga nasihatin buat teman-teman masih baru gitu ya, yang baru masuk kan mungkin mereka awalnya targetnya mungkin kampus-kampus mana gitu. Iya. Akhirnya mereka bergabung di UAD gitu. Kembali kepada survei juga bahwa survei yang ada itu 40% mahasiswa itu salah jurusan. Karena 40%? 40% di Indonesia itu. Dan itu survei dilakukan bukan di kota-kota kecil, kota-kota besar, termasuk sampai dilakukan di Gorontalo juga. Nah, kembali kepada urusan ini tadi bahwa kalau kita memang merasa butuh penyesuaian, kita merasa pilihan prodi kita belum tepat, apalagi perguruan tingginya belum tepat dan sebagainya, itu yang perlu kita lakukan adalah memang ngecek apa yang disebut sebagai psychological strength kita, termasuk tadi tentang bunuh diri dan anak keluarga kaya, tentang apa ya, daya tahan psikologis kita. Nah itu memang yang kemudian harus diupayakan, tidak bisa didesain natural atau tumbuh sendiri, tapi juga tentu perlu dengan pengupayaan dibudidayakan lah bahasa mudahnya ya. Artinya butuh bantuan orang lain untuk bisa mendorong ke sana gitu. Jadi misalkan ya dosennya. Jadi untuk bisa menciptakan mahasiswa yang kuat, lalu kemudian mahasiswa yang punya daya tahan yang baik, mahasiswa yang tidak mudah patah semangat, mudah bunuh diri, itu ya diawali tentu dari dosen yang punya ciri-ciri dan juga cara untuk bisa ke sana. Nah, lalu yang tentang tadi kalau saya tentang yang kaya dan miskin ini, sekarang juga anak-anak yang mohon maaf, keluarga-keluarga yang mungkin secara ekonomi kurang beruntung pun juga sama, Mas. Iya sih. Rentan juga kan sekarang ini. Artinya kalau orang tua mungkin pendidikannya bagus, lalu juga mampu menjadi orang tua yang dengan pola asuh yang bagus. Bayangkan Mas Prayuda dulu waktu kuliah pranikah berapa menit di KUA? Enggak ada Pak, apa paling tuh? 7 menit. Waktu harusnya waktu ada di KUA sebelum itu ada Pak. diceramai dulu. Enggak ada teman. Saya itu kan ini penghulunya datang. Nah, sebelumnya waktu ngurus-ngurus ke KUA itu kan nanti dipertemukan, ada dulu di. Enggak ada Pak. Nah, kalau sekarang ada. Oh gitu. Sekarang ada kuliah pranikah itu ada. Jadi mereka ikut berapa sesi, itu kemudian diberi cara bagaimana mengatur keuangan apa itu memang ada. Nah, artinya kan menjadi orang tua saja banyak yang tidak punya persiapan, apalagi gini Pak, kan beruntung kalau misalnya mereka yang punya keluarga yang baik. Tapi banyak di antara kita gitu ya yang kemudian ya mau nggak mau terlahir dari keluarga yang broken atau punya masalah keharmonisan dan sebagainya. Kemudian dia tumbuh di lingkungan keluarga yang semacam itu. Otomatis kan berdampak pada psikologis dia Pak, gitu kan, dan akan muncul misalnya di masa-masa remaja atau masa kuliah gitu Pak. Apa Pak bagi teman-teman yang semacam itu kita gitu ya, kok kita sih? Ya apa? Dia tahu dia punya problem makan itu gitu kan. Dia tahu masalahnya gara-gara dia tumbuh di keluarga yang semacam itu. Apa yang harus dilakukan Pak? Ya pertama kan kita itu kan ini quote yang selalu saya ingat-ingat itu bahwa kita itu kan tidak bisa memilih dari keluarga seperti apa kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih cara untuk kita bahagia kan gitu ya. Artinya bahwa kembali kepada pertanyaan Mas, kalau kemudian saya merasa bahwa kondisi saya begini, lalu saya merasakan perasaan-perasaan tekanan yang seperti ini, yang perlu kita dorong itu memang speak up, bicaralah. Punya teman, bicaralah dengan siapapun. Teman yang diartikan ya belum tentu, tapi juga tentu milih teman yang benar ya. Kalau teman yang nggak benar nanti malah aku sedang sedih ya wis yo nang kono ngombe kan ya banyak kan karena situ Pak, kebanyakan. Ben lali kita minum saja itu kan yang nggak benar yang di situ. Tapi kalau kemudian teman ya sudah yuk kita ke masjid aja yuk kita agak nyantai-nyantai di sana ngobrol, itu kan mungkin akan lebih keren gitu ya. Nah maka untuk berani speak up, berani bicara, punya teman itu kan menurut saya penting. Punya teman yang benar. Ya, jangan malah justru apa-apa kan kita kan ceritakan hanya di IG, ceritakan di FB, di Twitter, itu kan menurut saya membuka peluang bagi masalah baru datang. Gitu. Belum tentu kan orang simpati, padahal kadang-kadang ini kan. Iya kan malah justru ada cyberbullying-nya, misalkan orang mengomentari negatif jadi pikiran kan gitu. Tapi kalau punya teman ya seperti saya Mas Prayuda cerita, wah Mas Prayuda saya sedang tidak bahagia kan tidak bisa makan tengkleng misalkan gitu kan. Artinya kan jadi lapar Pak. Habis ini saya traktir Pak ya. Gitu ya Pak. Kan gitu. Jadi kalau saya harus speak up, harus punya teman ya Pak ya. Tapi metode-metode terbaru sekarang tentang bagaimana stress release juga sudah banyak.
orang yang mungkin ikut terapi melalui hipnoterapi yang sedang in juga banyak. Ada juga namanya SEF, Spiritual Emotion Freedom Technique, artinya teknik ketuk-ketuk sambil mengatakan positive self talk itu juga dilatihkan. Tapi memang bagi saya kepentingan gojekan healing, dikit-dikit kan orang itu kan healing padahal kan, iya sih. Yang dikampanyekan kan seolah-olah hanya mainnya, dolannya, padahal kan main itu kan bukan tentang tempatnya. Tetapi bagaimana membersihkan apa yang dipikirkan dan yang dirasakan kan gitu. Bisa saja loh healing itu hanya dilakukan di perpustakaan, dilakukan mungkin katakanlah hanya di sawah kampus 4 ini. Kalau saya healing saya naik motor Pak, muter Jogja nggak ada tujuan, pulang sampai rumah itu udah. Iya, ya karena orang juga latah tadi bahwa healing itu harus selalu main jauh ke tempat yang mahal. Padahal kan tidak begitu. Bahwa teknik di dekat-dekat kita saja dengan teknik tertentu yang benar ya pasti benar gitu. Nah, tekniknya bagaimana ya teman-teman psikologi BK itu mungkin saya pikir bisa lah. Tapi yang sekali lagi juga saya tekankan pada kesempatan ini kan, ini kebetulan mungkin yang nonton juga bukan hanya mahasiswa kan dosen gitu ya. Kadang itu kita agak sedikit kurang peka. Saya sendiri termasuk misalkan tentang kondisi mahasiswa saya. Kadang ketika mahasiswa kita punya masalah tertentu itu kan dia cerita tertentu tapi kita tidak mampu mengenali pesannya. Nah, yang jadi masalah kan itu. Belajar mengenali pesan apa yang sebenarnya disampaikan oleh mahasiswa kita. Kan gitu. Iya Pak, dan saya merasakan gitu. Saya tuh dulu punya fobia ini Pak, fobia tidur sama orang. Cowok ya, gitu Pak. Saya waktu kalau sakit pun itu Pak, saya nggak mau, saya kunci Pak, pintu saya kunci, orang-orang nggak boleh masuk. Kalau ada saudara main gitu ya, tidur tempat saya nggak bisa tidur Pak. Dan itu sembuh ketika saya kuliah, gabung di organisasi, mau nggak mau tidur di base camp gitu Pak. Wah saya sudah boleh bisa ini, mengatasi fobia itu gitu ya. Itu teman ya Pak ya. Iya. Harus punya. Saya pikir memang apa ya, kalau ciri khas remaja teman-teman mahasiswa anak SMA SMP itu kan dia kan masa badai dan tekanan ya. Kembali ke tentang urusan mental health juga ini kan karena periode usianya adalah remaja itu kan masa yang penuh badai dan tekanan gitu. Apa-apa nggak enak, nggak nyaman, nggak benar, dianggap tidak benar dan sebagainya. Cara untuk keluar dari badai-badai itu kan tentu saja adalah berhenti di suatu tempat, mencari perlindungan atau pegangan kan bahasa analogi mudahnya begitu. Nah, mencari pegangan atau perlindungan apa itu kan bisa didapatkan melalui banyak hal. Ada kok orang itu yang kita juga sebut sebagai terapinya itu adalah terapi buku gitu. Jadi dia memang ya hanya dengan membaca dia menterapi dirinya. Nah, salah satunya dulu saya membaca Pak. Ada kecerdasan emosional tuh Daniel Goleman kalau nggak salah. Iya. Walaupun translatean jadi baca sulit mending bahasa Inggrisnya ya gitu. Nah, itu krisis yang dialami oleh mahasiswa yang sedang berkuliah. Ada juga mahasiswa yang lulus gitu. Kita wisuda Oktober ya, 29. Oktober ya. Ya, 29. Itu mereka akan mengalami lagi itu krisis hidup, quarter life crisis itu, Pak. Kayak mereka itu tiba-tiba menjadi bukan siapa-siapa. Mahasiswa bukan, kerja belum, nikah nggak ada yang mau gitu, Pak. Nah, sebenarnya kondisi ini apa sih, Pak? Kalau bisa dijelaskan. Ya karena mungkin apa ya, persiapan menuju tahapan berikutnya itu yang kadang kan tidak bisa dilewati hanya dengan melalui apa ya, belajar try and error gitu, belajar salah baleni meneh, tapi kan harus dengan desain. Jadi saya pikir yang juga penting bagi kita, terutama ini untuk fakultas kita itu kan, atau untuk universitas kita itu kan mempersiapkan mahasiswa bukan semata-mata bekerja. Kalau bagi saya bukan semata-mata bekerja itu yang penting, tapi bagaimana dia bisa apa ya, hidup bersama dengan orang lain misalkan. Kemudian dia mampu untuk menghargai nilai-nilai orang lain, termasuk dia menghargai nilai-nilai untuk dirinya sendiri. Kan banyak mahasiswa kita itu yang menekan apa yang dia inginkan, dia nilai hal baik dan apa hal yang dianggap baik dan sebagainya demi untuk memenuhi ekspektasi atau keinginan orang lain agar dia dianggap baik. Itu yang jadi masalah. Hanya dirinya sendiri yang terkorban. Ya sama saja lah. Orang tua, tetangga gitu kan. Mengikuti omongannya orang kan bisa begitu saja kan, akan sampai di mana gitu. Masalahnya di situ. Kalau saya melihat bahwa memang belum ada persiapan dan desain yang baik menuju kepada persiapan hidup selanjutnya, bukan tentang persiapan bekerjanya. Yang kita latihkan kalau orang lulus apa? Wawancara kerja, menulis surat kerja. Tapi bagaimana wawasan tentang bagaimana kalau setelah dia lulus
itu nanti dia berbicara tentang bagaimana saat saya menghadapi ketakutan untuk bekerja, menghadapi ketakutan mau menikah, menghadapi tentang misalkan kehilangan, grief itu akan dialami seorang, loss and grief itu, ditinggal meninggal seseorang dalam kehidupan itu kan, Mas Prayudha pernah merasakan, saya juga pernah merasakan, ditinggal calon anak misalkan itu kan, itu kan bagian dari hal luar biasa yang pasti akan dihadapi. Nah, hal-hal seperti itu kan kita belum pernah sampai menyentuh hal-hal itu. Kalau anak sekarang itu mereka dengan berbagai ini ya resource yang ada, mereka cepatlah untuk dapat informasi untuk kemudian bikin menjadi wirausaha atau apa. Jadi justru mental ini yang luput ya dari kita ya. Jadi bagaimana hardiness, bagaimana kemudian juga dia lentur. Kalau dia tidak suka sesuatu ya dia mampu asertif kan gitu ya. Tapi sekarang kan anak-anak enggak. Begitu dia sudah lulus kuliah, yang dipikirkan oleh dia adalah kerjanya. Begitu kenyataannya tidak sesuai, stres. Tekanan. Gitu. Ya bayangkan seperti saya misalkan, kan saya harapannya itu kan punya rambut misalkan, tampil cakep apa itu. Tapi faktanya kan enggak, misalkan saya enggak punya rambut, faktanya misalkan. Pak, saya ada obatnya, Pak. Obatnya adalah pakai wig atau pakai topi. Iya, Pak. Ada wig yang mirip banget loh, Pak. Oh iya, iya. Iya. Tapi sedikit bercanda. Iya. Saya mungkin suatu saat akan mengalami, Pak. Apa Pak perasaan ketika mengetahui bahwa kita sudah botak, Pak? Sorry, Pak. Bukan fisik ya, ini penting karena gue juga ada bakat ke situ, Pak. Kebetulan kalau saya ini kan bermutu ya, jadi bermuka tua gitu. Jadi sudah sejak istilahnya muda itu ya mukanya begini-begini saja. Jadi orang tidak terlalu terkejut, termasuk diri saya sendiri ya. Yang akan terkejut itu orang seperti Mas Prayudha yang biasanya tampil ganteng, tiba-tiba besok nggak ganteng. Jadi bersyukurlah selama ini ketika nggak ganteng, bersyukur saja gitu. Ya tentu berat lah, habis rambutnya apa gitu. Tapi ya lama-lama disyukuri, rambutnya irit. Gitu ya. Bersyukurannya itu yang kemudian harus diubah kan. Karena saya punya kekhawatiran, Pak. Oke, Pak, itu intermezzo aja, Pak. Oke, itu Pak soal Pak, berarti tadi kita ngobrol soal quarter life crisis itu ya, Pak ya. Kemudian ini, Pak. Bagaimana kemudian teman-teman yang mengalami quarter life crisis ini dia bisa kuat gitu, Pak? Apa yang perlu dia lakukan, Pak? Praktikal, secara praktikal, Pak. Kalau saya yang pertama memang, dan ini juga diajarkan di kampus kita ini kan memang mau ndak mau adalah kemampuan kemampuan dia spiritualnya jelas yang harus menjadi utama. Artinya kemampuan dia untuk mempertahankan ibadah, doa itu yang memang menjadi lambaran itu kan menjadi alas bagi proses atau pondasi bagi bangunan-bangunan di atasnya. Lalu yang kedua memang saya melihat teman-teman sekarang itu agak kurang bisa mengambil waktu untuk mengambil jatah bahagia dia gitu. Jadi dia ambil semua hal yang dia anggap menyenangkan, penting saja, tapi dia tidak punya waktu untuk membahagiakan dirinya itu. Sebagai contoh misalkan Mas Prayudha senang mancing, Mas Prayudha senang naik sepeda, kapan sekarang naik sepedanya? Tidak pernah kan? Iya. Karena yang diambil adalah jatah-jatah kegiatan-kegiatan yang itu seolah-olah untuk mencukupi sesuatu. Sama dengan anak-anak kita ini. Mereka akan mengambil jatah sebanyak-banyak ini, tapi mereka ketika mengambil jatah bahagia untuk dirinya itu jadi ada filosofi kan mereka work hard, play hard gitu kan. Iya. Itu benar nggak sih, Pak? Keliru ya, kalau saya Pak? keliru. Iya banyak yang punya moto semacam kan itu kan. Bahwa kalau kita sudah bekerja sekeras-kerasnya habis itu liburan gitu kan gitu. Padahal kan enggak begitu. Coba kalau kita bayangkan bahwa bekerja itu ya ibadah, bekerja itu ya liburan, bekerja itu hiburan, itu kan mungkin akan berbeda. Di mana caranya ya? Makanya dilatihlah bagaimana kita punya kebahagiaan di tempat bekerja. Nah, cara melatih untuk bisa bahagia di tempat kerja ya terkait dengan mental health ini. Karena kita tahu loh, orang-orang yang bekerja itu kan tingkat stresnya tinggi, tekanannya tinggi. Lalu kemudian juga kita ketahui data dari organisasi buruh dunia itu kan mengatakan bahwa orang-orang yang bekerja itu rentan dengan masalah kesehatan psikologis ini gitu, kesehatan mental ini gitu.
Jadi ketika kita sudah tidak mampu punya doa yang baik, ibadah kita sudah kita tinggal, kita tidak mampu mengambil jatah bahagia kita seolah-olah hanya diletakkan di belakangan kan filosofi mengambil dulu, lalu diambil lagi, masalahnya ditata nih dari A sampai Z itu yang berat-berat nanti sempilkan kecil untuk nutup ini ya tetap tidak bisa. Tidak bisa. Wong kesehariannya mereka sudah penuh dengan tekanan. Lalu berikutnya lagi kalau saya, terutama bagi mahasiswa itu ya yang sedang akan mencari pekerjaan lalu kemudian yang sudah bekerja tapi mungkin masih belum sesuai yang diinginkan kan mahasiswa kita banyak ya yang mungkin masih jadi guru-guru honorer dan sebagainya itu ya bagi saya memang kita itu tidak boleh berpikir dengan prinsip materialisme karena kalau yang kita pikirkan bahwa materi akan mencukupkan segalanya ya habis sudah semuanya. Orang tuh nggak ada cukupnya. Nggak ada cukupnya sampai nanti kita dikafani, dimasukkan ke 2x1 barulah nanti. Baru cukup. Dan cuma segitu ternyata gitu ya. Dan kita kan tidak mampu mengambil waktu-waktu terbaik kita itu untuk melakukan aktivitas yang memang betul-betul kita senangi. Kita hanya menyempatkan, tidak mendesain dengan baik untuk itu. Berarti hobi itu penting ya, Pak? Iya, kalau sejauh yang saya baca, yang saya teliti, yang saya juga rasakan ya ini penting. Harapan itu penting bukan hanya tentang omong kosong doang gitu. Kan katanya kalau kan saya ubah sedikit-sedikit saya ubah. If there is a will, there is a way kan gitu. Tapi kan sekarang saya ubah menjadi if there is a hope, there is a way. Hop ya. Brandingnya Pak Dodi. Terus soal pekerjaan tadi Pak, marak juga konten-konten atau keresahan di sosial media yang mereka ketika bekerja di suatu tempat mungkin karena lingkungannya toksik atau tidak apa, padahal kan cari kerja itu susah Pak gitu kan. Nah ini jadi perdebatan juga di sosmed tuh. Akhirnya banyak yang menasihati kalau lu kerja situasinya toksik berhentilah gitu juga. Ada juga yang berdebat, ya elah bro, cari kerja tuh susah. Ya udahlah belajar menghadapinya. Nah, Pak Dodi ini gimana posisinya? Kalau saya lebih memposisikan diri pada pertama kaji dulu atau tanya dulu lah pada diri masing-masing sebenarnya tujuan kerjanya apa. Kalau memang cari uang ya bertahan saja. Oke. Bodoh amat ya Pak. Bodoh amat uang kan? Iya. Itu kan itu. Betul nggak? Tapi kalau yang memang dicari adalah kenyamanan, kelangsungan hidup supaya nanti tetap sehat. Bayangkan loh, kesehatan mental kan berkorelasi dengan kesehatan fisik. Iya Pak. Orang itu kalau stres terus melulu, asam lambung naik Pak. Selain asam lambung juga jelas kena nanti ya ginjalnya kena. Jantung juga, karena kan detak jantung selalu berdetak lebih keras. Selain ginjal dan jantung pasti nanti akan kena hipertensi dan sebagainya, kan gitu ya. Tapi kalau ingin kelangsungan lama, meskipun itu katakanlah situasinya, ya berarti dia tidak bisa di tempat yang toksik. Carilah tempat yang membuat dia bisa bekerja lama, kan gitu. Resign. Ya resign. Cari yang lain. Ya lah, mungkin kalau misalkan memang tidak menyukai di situ ya harus cari yang lain. Dengan catatan bisa dapat yang lain gitu. Iya, artinya tidak boleh orang itu jumawa keluar aja. Ntar pikir ntar. Tuhan rezeki sudah ada yang ngatur. Ya tetap sebaik-baik orang adalah orang yang punya perencanaan kan. Jadi, manajemen perencanaannya. Bertahan dulu gitu ya Pak di situ. Sambil nyari-nyari gitu ya Pak. Begitu ada yang jelas dan lebih baik. Nah, baru gitu. Jangan bodoh ya Pak. Jangan tiba-tiba keluar aja tanpa persiapan. Tidak bisa. Itu kan orang yang hanya mengedepankan emosinya saja kan. Gue nggak suka nih keluar aja kan nggak bisa begitu. Apalagi pekerja baru pertama kali bekerja, padahal juga jadi tulang punggung kan konyol juga. Iya kalau bertanggung jawab atas dirinya sendiri, ada orang di belakang, ada anak istri misalnya. Anak istri, mungkin juga keluarga, orang tua masih juga harus ikut dibantu kan bahaya juga itu. Jadi kalau memang tujuannya itu ya bertahan dulu sembari melihat seperti kata Mas Bayu. Ini kayaknya titik perdebatan jawabannya ada Pak Dodi ya. Jadi dua itu teman-teman ya, harus tahu lu kerja buat duit atau buat kebahagiaan. Oke lah kalau buat kebahagiaan lu jangan konyol tiba-tiba resign, nggak ada persiapan lu bikin bencana baru ya Pak ya. Jadi harusnya sambil cari nih yang oke gitu ya. Setelah kelihatan dapat barulah pindah gitu ya Pak. Itu yang cara yang paling bijak ya Pak. Di sana, saya pikir gitu. Karena kalau tetap bertahan psikologis kena, akhirnya kesehatan kena juga. Ya nanti kan jadi justru untuk apa kita bekerja kan gitu. Padahal orang bekerja itu kan yang dicari secara materi kan materi nanti untuk mencari kebahagiaan kan gitu ya. Kan kalau dapat duit kan filosofinya untuk dolan tadi, play hard itu tadi kan. Dolan kemana sejauh-jauhnya.
ke tempat yang paling diinginkan. Sekarang kan anak-anak Twitter kemarin kan trending topik Banda Neira kan gitu kan beberapa hari yang lalu ya 1-2 hari lalu trending topiknya kan Banda Neira. Nah, tempat terindah itu sekarang bukan Raja Ampat tapi Banda Neira. Tapi kenapa tidak bertanya bahwa tempat terindah itu rumah kita gitu. Kontrakan kita gitu, kampus kita gitu, fakultas kita kan gitu. Berarti ya memang harus diciptakan. Gimana mau seneng kalau kelihatan mejanya saja udah nggak ditata dengan baik. Maka kan itu meja saya, Pak. Tapi kalau memang tidak ditata dengan baik adalah kebahagiaan bagi Mas Prayudha ya. Itu saya deh kayaknya gitu. Jadi saya artinya kan kebahagiaan punya definisi yang berbeda, bukan selalu sama. Semakin kan berantakan itu semakin bikin otak jalan, Pak, kalau saya. Ini kelainan, Pak. Enggak lah, ada pikir. Untung istri saya itu sangat rapi, Pak. Jadi mengimbangi, Pak. Bayangkan kalau istri saya punya prinsip yang sama. Waduh. Oke, Pak Dodi, obrolan yang sangat menarik. Saya kira ini akan cocok didengarkan oleh mahasiswa, oleh dosen-dosen muda karena kita bahas soal kesehatan mental itu tadi apa ya. Terakhir, Pak, pesan-pesan untuk ini teman-teman dosen FKIP yang akan Pak Dodi tinggalkan sebagai struktural itu apa? Kemudian teman-teman buat mahasiswa. Pesan-pesan buat mahasiswa, Pak. Oke, baik. Yang pertama untuk teman-teman dosen, saya pikir ini sudah saatnya kita juga mengembangkan tadi seperti yang saya ceritakan ke awal bahwa mengajar kita bukan semata-mata hanya menanamkan nilai-nilai baik buruk pula dan juga menanamkan apa yang disebut sebagai pengetahuan. Tapi saya berprinsip dari apa yang dituliskan oleh Freire sendiri tentang pedagogi of hope itu kan berarti ya kita harus mampu untuk bisa menanamkan, memberikan harapan itu. Jadi bagi saya, pesan saya bagi teman-teman termasuk diri saya, semoga kita itu tetap konsisten, istiqomah untuk bisa menjadi pembuka pintu harapan bagi anak-anak kita. Nah itu. Sementara untuk teman-teman mahasiswa, saya pikir yang perlu dipelajari adalah tentang time perspektif. Perspektif waktu. Bahwa orang yang namanya mau sukses itu ya butuh perjalanan waktu. Sementara waktu menjadi masalah tersendiri. Kan kita tidak memiliki waktunya. Kata pusakata itu kan kita tidak memiliki waktu. Wih, gaul banget, Pak Dodi. Kita kan tidak punya waktu. Kita hanya mengisi waktunya. Maka sebaik-baik orang, sebaik-baik mahasiswa bagi saya adalah orang yang nanti dia mampu memaknai apa waktu itu. Dia bisa menjalani kesehariannya, waktu-waktu yang dia lakukan dengan berprinsip pada hal-hal yang baik. Nah, artinya apa? Mungkin selalu saya katakan kepada mahasiswa saya juga masih tentang hope ini. Kalau kita ini tidak punya harta, percayalah Tuhan pasti akan memberikan jalan bagi kita untuk bisa mencari, menemukan rezeki atau harta kita. Tapi kalau kemudian kita ditinggal oleh kawan-kawan kita, percayalah akan ada orang baru yang datang menemui kita. Akan ada hal-hal indah baru, termasuk kekasih, termasuk mungkin termasuk apa yang dicita-citakan oleh banyak mahasiswa kita. Tapi kalau kita sudah kehilangan waktu kita, kehilangan mengisi waktu kita, dan paling penting lagi kita kehilangan harapan kita, habis sudah semuanya. Maka selama menjadi mahasiswa tetap pelihara saja itu harapan yang dipunyai. Apapun yang dicita-citakan, diharapkan itu yang kemudian dijaga betul. Nah, caranya tentang harus bertemu seperti orang Mas Prayudha, sering dengerin podcast ini saya pikir bagus lah itu. Saya pikir kan jadi hiburan dan juga tuntunan. Tuntunan. Jadi tontonan dan tuntunan. Itu ya. Itu jadi pokoknya kalau saya NLYH lah Mas. Apa tuh, Pak? Never lose your hope. Itu last quote yang keren tuh. Apa ulangi lagi, Pak? Never lose your hope. Oke, gitu teman-teman. Oke. Obrolan yang sangat menarik dengan Pak Dodi. Terima kasih sekali. Matur nuwun, terima kasih. Oke, kita akan bertemu dengan tamu-tamu yang sekeren Pak Dodi di Bidik Podcast berikutnya. Selamat tinggal untuk episode ini ya. Saya mau perpisahan aja nih. Selamat tinggal. Selamat tinggal ya. Selamat jalan. Selamat jalan ya. Semoga bisa jadi dirjen pemasyarakatan Kemenkumham. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.